Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, dan kali ini kita akan membahas tentang KKA, Kartu Kembang Anak. Untuk episode kali ini kita akan membahas tugas perkembangan anak dan PR orang tua di rumah. Jadi mungkin bagi ibu-ibu kader yang belum pernah melihat, atau bagi ibu-ibu yang punya balita yang belum pernah melihat kartu kembang anak. Kartu kembang anak itu seperti ini. Ini bagian depannya di lembaran kedua. Terus ini bagian belakangnya. Nah, mungkin di video-video lain sudah banyak dijelaskan tentang kartu kembang anak ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi tentang kartu kembang anak dan bentuknya kira-kira seperti ini. Di sini ada tugas perkembangan anak. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu perkembangan anak dari bulan ke bulan. Khususnya di 3 tahun pertama itu kita pantau setiap sebulan sekali. Dan di atas 3 tahun kita hanya memantau 3 bulan sekali. Oke. Baik, jadi ini adalah kartu ilustrasi KKA, dan ini adalah kartu bulan pertama. Jadi tugas perkembangan seorang anak pada bulan pertama adalah mata sudah bisa melirik ke kiri dan ke kanan. Dan pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ungkapkan kata-kata sayang di balik telinga bayi. Misalnya dengan bernyanyi, kata-kata sayang, ataupun mungkin bisa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada bulan kedua, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa membalas tersenyum kepada orang lain. Dan pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah pandangi mata bayi, berbicara, menyanyi, dan tersenyum kepada bayinya. Tugas perkembangan anak di bulan ketiga adalah sudah bisa menegakkan kepala. Dan pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah tengkurapkan bayi, ajak berbicara atau menyanyi, atau sambil mengaji. Di bulan keempat, tugas perkembangan anak adalah bisa miring sendiri. Nah, pesan-pesan dan stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah goyangkan mainan berwarna dan bernyanyilah di dekat bayi. Pada bulan kelima, tugas perkembangan anak adalah mengeluarkan 3 suara berbeda, misalnya pa, bu, nek, dan lain-lain. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah berbicara atau menyanyi di depan bayi. Tugas perkembangan seorang anak sudah bisa meraih dan memegang benda yang ada di hadapannya. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anaknya meraih benda yang ada di hadapannya, bisa menggunakan bola atau alat-alat lainnya. Di usia 7 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa duduk sendiri tanpa dibantu. Pesan-pesan untuk orang tua atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah dudukan bayi dan dijaga. Pada usia ke-8 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa membuka tutup mainan. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan di rumah adalah bermainlah dan sembunyikan benda yang ada di depan bayi. Di bulan ke-9, tugas perkembangan seorang anak adalah aktif dalam permainan cilukba. Jadi, pesan-pesan dan stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajak anaknya bermain cilukba. Pada usia 10 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah mengambil benda dengan ibu jari dan jari lainnya. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anak menggunakan ibu jari tangan. Di usia 11 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa bertepuk tangan. Jadi pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah dengan mengajarinya bertepuk tangan, bisa sambil bermain atau memberikan apresiasi kepada anak. Tugas perkembangan anak di usia 12 bulan adalah mendekat bila dipanggil. Jadi stimulasinya adalah panggil nama anak dan biarkan dia mendekat. Di usia 13 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa berjalan sendiri. Pesan-pesannya, latihlah anak berdiri lalu berjalan. Pada usia 14 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa menyeduh minuman dengan sendok. Pesan-pesannya atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anak meniru pekerjaan rumah sehari-hari. Di usia 15 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah bisa memasukkan dan mengeluarkan benda kecil. Pesan-pesan atau stimulasi yang dilakukan oleh orang tua di rumah adalah latihlah anak berkonsentrasi dengan benda-benda kecil. Pada usia 16 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa menyebut 2 kata berbeda dengan benar. Contohnya, pisang kuning,
apel merah, dan lain-lain. Jadi pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anak menyebut kata dengan benar. Pada usia 17 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah memberi 3 benda dengan menyebut nama. Pesan-pesan dan stimulasi yang bisa dilakukan di rumah adalah kenalkan nama benda di sekitar kepada anak. Misalnya, ada bola, kubus, piring, dan lain-lain. Pada usia 18 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah mengenal dan menyebut nama 3 bagian badan atau tubuhnya. Jadi, pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah kenalkan nama-nama bagian tubuh kepada anak. Misalnya daun telinga, perut, mata, hidung, dan lain-lain. Pada usia 19 bulan, tugas perkembangannya adalah sudah bisa makan sendiri dengan sendok. Dan pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan adalah ajari anak makan sendiri dengan sendok. Di usia 20 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata. Misalnya Rangga pintar, Mama cantik, dan lain-lain. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah ajari anak mengucap kalimat-kalimat sederhana. Tapi ingat, jika anaknya membalas dengan cadel, orang tua jangan mengikuti. Tetap ajarkan kalimat yang benar. Di usia 21 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah mengenal 3 gambar dan menyebut namanya. Dan pesan-pesan atau stimulasi yang harus dilakukan di rumah ya tentu saja dengan mengenalkan anak-anak kita dengan gambar-gambar yang sederhana. Pada usia 22 bulan, tugas perkembangan seorang anak sudah bisa menyusun ke atas 5 buah benda tanpa jatuh. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan adalah ajari anak bermain menumpuk benda ke atas. Pada usia 23 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa mengatakan kalau dia ingin kencing ataupun buang air besar. Pesan-pesan ataupun tugas dari orang tua di rumah untuk menstimulasi anaknya adalah ajari anak ketika dia ingin buang air kecil ataupun buang air besar, berani untuk mengatakannya. Pada usia 24 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah menendang bola tanpa berpegangan. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anak berdiri imbang dan menendang bola. Di bulan ke-25, tugas perkembangan anak adalah menyebut 3 benda dengan gunanya. Dan pesan-pesannya adalah ajari anak nama-nama benda dan guna atau fungsinya. Di usia ke-26, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa mencuci tangan sendiri dengan pancuran. Dan pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anak mencuci tangan. Dan di usia 27 bulan, tugas perkembangan anak adalah bisa menjawab pertanyaan sedang apa. Pesan-pesan atau stimulasi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah ajari anak memahami hal-hal yang dilakukan oleh orang. Misalnya kalau mencuci, jelaskan itu mencuci, membaca, mengaji, menulis, dan sebagainya. Di usia 28 bulan, tugas perkembangan anak adalah berdiri tegak di atas jari-jari kedua kaki. Stimulasi atau pesan-pesan buat orang tua adalah ajari anak berdiri seimbang dan berjalan berjingkrak. Misalnya dengan mengikuti sebuah garis yang ada di dalam rumah. Di usia ke-29 bulan, tugas perkembangan anak adalah menggambar garis lurus secara benar. Pesan-pesan atau stimulasi orang tua di rumah adalah ajari anak menggambar dengan pensil dan kertas. Pada usia 30 bulan, tugas perkembangan anak adalah melaksanakan 2 perintah sekaligus. Pesan-pesan atau stimulasi yang dilakukan oleh orang tua adalah ajari anak kalimat sulit dan ganda. Pada usia 31 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa membuka kancing baju tanpa bantuan. Pesan-pesan dan stimulasinya adalah ajari anak memakai dan melepas pakaiannya. Di usia 32 bulan, tugas perkembangan anak adalah mengumpulkan benda-benda yang sejenis. Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan di rumah adalah ajari anak mengenal benda sejenis yang ada di sekitar mereka. Tugas perkembangan anak pada usia 33 bulan adalah bisa menggunakan kalimat tanya atau sangkal. Pesan-pesannya atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anak bertanya dan menjawab dengan benar. Di usia 34 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa menggambar lingkaran dengan ujungnya bertemu.
Pesan-pesan atau stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah ajari anaknya untuk menggambar lingkaran dan gambar lainnya. Pada usia 35 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa menyebut nama dan jenis kelamin sendiri. Pesan-pesannya dan stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari tentang nama dan jenis kelamin sang anak. Pada usia 36 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah mulai bergaul dan berteman dengan teman-teman seusianya. Jadi pesan-pesan dan stimulasi yang dilakukan oleh orang tua adalah ajari anak untuk bergaul dan berkawan dengan teman-teman seusianya. Di atas 3 tahun, pemantauan tumbuh kembang anak cukup 3 bulan sekali. Artinya setelah 3 tahun, 3 bulan kemudian baru kita pantau. Di usia ke-39 bulan, tugas perkembangan anak adalah menggambar berbagai bentuk. Stimulasinya adalah ajari anak untuk menggambar berbagai macam bentuk. Di usia 42 bulan, tugas perkembangannya adalah memasang kancing dengan benar. Jadi pesan-pesan dan stimulasinya adalah ajari anak berpakaian dengan lengkap. 3 bulan kemudian, atau tepatnya di usia 45 bulan, tugas perkembangan seorang anak adalah sudah bisa menyebutkan dirinya dengan saya atau mungkin bahasa yang sesuai dengan daerah tempat tinggal kita masing-masing. Jadi pesannya adalah ajari anak kata ganti saya atau bahasa yang sesuai dengan daerah kita masing-masing. Pada usia 48 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa memisahkan benda-benda dengan ukuran yang berbeda. Pesannya dan stimulasinya adalah ajari anak pengertian benda-benda. Di usia 51 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa menggambar orang. Ya, stimulasinya jelas, ajari anak untuk menggambar orang. Di usia 54 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa memotong makanan dengan pisau. Pesan-pesan dan stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah ajari anak menggunakan alat-alat yang ada di rumah, seperti pisau, tapi harus diawasi, penggaris, pensil, dan lain-lain. Di usia 57 bulan, tugas perkembangan anak adalah sudah bisa melaksanakan 3 perintah urut. Stimulasi yang harus dilakukan di rumah adalah ajari anak untuk mengikuti perintah rumit. Contohnya, Rangga, mandinya jangan lupa pakai sabun, gosok gigi, dan keringkan badan setelahnya. Pada usia 60 bulan, tugas perkembangannya adalah bisa menari mengikuti musik. Pesan dan stimulasinya adalah ajari anak untuk menari dan mengikuti musik. Dan pada usia 63 bulan, tugas perkembangan anak adalah bisa menceritakan kisah sederhana. Pesan dan stimulasinya adalah ajari anak-anak untuk bercerita. Di usia 66 bulan, tugas perkembangannya adalah bisa menghitung barang 1 sampai 10. Pesan-pesannya ya ajari anak untuk menghitung dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, baik mainan atau benda-benda lain yang ada di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan materi Bina Keluarga Balita lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like jika suka, dan share ke teman-temannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.